Tangan yang menjadi senjata. Jeritan pecah di udara, menggema di tengah-tengah ruangan. Raka berdiri di panggung Teater Orum, Jakarta Pusat, memegang gitarnya erat-erat. Cahaya lampu sorot menyilaukan matanya, namun di balik kerumunan, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang pria dengan kulit abu-abu dan mata kosong berlari menerobos pintu belakang, memburu seorang satpam yang tak berdaya. Darah mengalir dari leher satpam yang terjatuh, mengotori lantai panggung. Kepanikan melanda. Penonton berjumlah ribuan mulai berdesakan ke arah pintu keluar, menciptakan gelombang manusia yang nyaris tak tertahankan. Raka merasakan denyut nadi berdetak kencang di pelipisnya. Dia harus membuat keputusan cepat. Dalam sekejap, dia teringat akan momen-momen latihan panjang, persiapan untuk konser besar ini, dan ketakutan yang selama ini menghantuinya takut mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Sarichen berdiri di dekatnya memandangnya dengan gugup. "Raka, kita harus pergi sekarang," serunya berusaha mengatasi suara gemuruh dari orang-orang yang berteriak dan berlari. Tapi Raka tidak bergerak. Dia tahu bahwa jika dia berhenti bermain, kekacauan ini akan menjadi lebih buruk. Tangannya gemetar saat dia kembali memegang gitar, memetik nada yang menenangkan, mencoba mengimbangi suara ketakutan yang merajalela. Musik mengalir, lembut namun penuh dengan ketegangan. Beberapa orang berhenti, bingung antara mengikuti alunan gitar atau melanjutkan pelarian mereka. Chandra Wirawan, manajer yang selalu rasional, berdiri di sisi panggung. "Rak, ini bukan waktunya untuk konser. Kita harus keluar dari sini," desaknya dengan nada cemas namun tegas. Raka mengangguk, akhirnya menyerah pada kenyataan. Dia menatap ke arah Sari dan Chandra, kemudian ke arah pintu belakang yang masih digedor oleh orang-orang yang putus asa ingin keluar. Dengan satu gerakan cepat, dia memukul gitar ke kepala makhluk yang mendekat. Kayu hancur berkeping-keping, suara dentuman keras menggema. "Maafkan aku," bisiknya. Meski dia tahu makhluk itu tak bisa mendengar apalagi mengerti. Darah menetes dari pecahan gitar yang kini menjadi senjata sementara. Mereka berlari menuju lorong belakang di mana jalan menuju ruang maintenance berada. Suara dari aula semakin memudar, tergantikan oleh desah napas mereka yang terengah-engah. Raka masih memegang sisa gitar di tangannya, seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang dimilikinya. Di lorong sempit itu, mereka bertiga saling berpandangan. "Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana?" tanya Sari. Napasnya masih tersengal. Chandra hanya menggelengkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. "Yang penting sekarang kita harus keluar dari sini dengan selamat." Raka menatap sahabat-sahabatnya. Ada perasaan bersalah yang menghantui dirinya. Apakah keputusan untuk memainkan gitar tadi benar? Apakah dia hanya menambah kebingungan dan ketakutan? Namun tak ada waktu untuk merenung. Mereka harus bergerak cepat. Di ujung lorong, suara keras terdengar. Seperti sesuatu yang berat jatuh dan menghantam lantai. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ayo sebelum semuanya terlambat," katanya. Mencoba memberi keberanian pada dirinya sendiri dan teman-temannya. Mereka berlari lagi melewati jalanan sempit yang terhubung keluar gedung. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, Jakarta tampak seperti kota yang berbeda. Asap membumbung tinggi di beberapa tempat, sirene meraung-raung dari kejauhan, dan suara tembakan terdengar samar-samar. Raka, Sari, dan Chandra berhenti sejenak, mengatur napas dan menyusun rencana. "Kita harus menemui Ami," kata Raka. "Dia tahu jalur servis yang bisa kita gunakan untuk keluar dari kota." "Apa kamu yakin dia masih di sana?" tanya Sari, khawatir. "Ami tidak akan meninggalkan kita," jawab Raka dengan keyakinan. Meski di dalam hatinya dia juga diliputi keraguan. Mereka berlari menelusuri jalan, menghindari kerumunan orang yang panik. Di setiap sudut, ketakutan tampak jelas di wajah-wajah yang mereka lewati. Beberapa orang saling membantu,
Sementara yang lain terjebak dalam kepanikan, tidak tahu harus berbuat apa. Raka merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Saat mereka mendekati pintu keluar utama, sebuah suara dari belakang memanggil mereka. "Raka, tunggu!" Itu Jojo. Dengan wajah yang pucat dan mata penuh trauma, Raka berhenti menarik napas dalam-dalam. Dia tahu mereka harus bergerak cepat, tetapi meninggalkan Jojo bukanlah pilihan. "Ayo ikut kami," ajaknya, menyadari bahwa mereka harus bergerak sebagai satu kesatuan. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati jalanan yang dipenuhi sisa-sisa kekacauan. Raka menatap ke depan, ke arah kota yang kini berubah menjadi medan bertahan hidup. Dia tahu apapun yang terjadi, dia harus terus bergerak, terus berjuang. Bersama teman-temannya, dia melangkah menuju ketidakpastian, membawa harapan, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Air tenang, kota terbakar. Langit malam Jakarta terasa menekan, sementara kelompok yang dipimpin Raka bergerak cepat melalui lorong belakang Teater Orum. Bau besi dan debu memenuhi udara, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Chandra di depan memimpin dengan langkah tegap meski wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Sari mengikuti di belakangnya, matanya waspada, sementara Jojo yang baru bergabung tampak lebih tenang, meski trauma jelas terlihat di matanya. Ketika mereka mencapai gang belakang, suasana kota seperti neraka terbuka di depan mata mereka. Api berkobar di kejauhan, menerangi jalanan yang dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan, dan orang-orang yang berlarian panik. Raka berusaha tetap tenang, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Di sudut pandangannya, dia melihat seorang wanita tua terjatuh, dikelilingi oleh beberapa orang yang mencoba mengangkatnya. Ada juga seorang pria yang berteriak minta tolong, sementara dua remaja berlari melewatinya tanpa berhenti. Raka merasa dadanya sesak. Dia tahu mereka tidak bisa membantu semua orang, tetapi meninggalkan yang membutuhkan terasa seperti pengkhianatan. "Kita harus bergerak," desaknya, suara bergetar dengan ketegangan yang dia coba kendalikan. Mereka bergegas menuju tempat Chandra memarkir mobilnya. Saat mereka mencapai kendaraan itu, harapan seolah terbangun kembali. Namun ketika Chandra mencoba menstarter mobilnya, suara mesin yang seharusnya menderu malah teredam oleh bunyi klik yang mengkhawatirkan. "Sial!" Chandra mengumpat, kesal dan putus asa. "Kuncinya hilang." Sari menggigit bibirnya menahan frustasi. "Apa ada cara lain untuk pergi dari sini?" Tanyanya menatap Raka dengan harapan dia bisa memberikan solusi. Raka menatap sekeliling, otaknya berpacu mencari jawaban. Yang terlintas dalam benaknya adalah dermaga. "Kita harus ke dermaga," katanya akhirnya. Suaranya tegas meski ketakutan mengintip di balik keberanian itu. "Kita bisa mencari perahu dan pergi dari sini." Chandra mengangguk, meski jelas terlihat ragu. "Bagaimana kalau kita tidak menemukan perahu?" tanyanya. "Kita harus mencoba," jawab Raka. "Kita tidak punya banyak pilihan." Dengan keputusan itu, mereka mulai bergerak, meninggalkan mobil yang tak berguna. Jalanan di depan mereka dipenuhi orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri, beberapa dengan cara yang putus asa dan egois. Mereka menyaksikan seorang pria memanjat tiang lampu, berusaha menghindari kerumunan yang semakin tidak terkendali. Di sisi lain, seorang ibu berusaha menenangkan anaknya yang menangis histeris. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu sudut jalan, tubuh seorang pria yang terbaring tampak bergerak, meski jelas sudah tidak bernyawa. Mata pria itu terbuka, putih dan kosong, sementara tubuhnya sedikit demi sedikit bangkit dari tanah. Zombie. Raka merasakan ketakutan yang menusuk dan tanpa berpikir panjang, dia menarik Sari dan Chandra menjauh dari pandangan mengerikan itu. "Jangan lihat," bisiknya,
Meski dia sendiri tidak bisa mengalihkan pandangannya, mereka bergerak lebih cepat, berusaha menghindari pandangan makhluk yang baru bangkit itu. Ketegangan semakin meningkat, dan Raka merasa seperti ditarik ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah dia bayangkan. Di dalam hatinya ada rasa bersalah yang terus menghantui, seperti rasa bersalah karena meninggalkan orang-orang yang membutuhkan, rasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih banyak. Namun, di tengah ketakutan dan rasa bersalah, ada solidaritas yang mulai tumbuh di antara mereka. Ketika mereka berlari menuju dermaga, mereka tahu bahwa mereka harus saling menjaga, karena hanya dengan bersama mereka bisa bertahan. Raka, meski masih merasa tidak layak, tahu bahwa dia harus memimpin, harus mengambil keputusan yang sulit demi keselamatan mereka semua. Dengan setiap langkah, mereka semakin dekat ke dermaga. Harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Kota terbakar di belakang mereka menjadi saksi bisu dari kehancuran yang telah terjadi. Namun di depan, laut yang tenang menunggu tempat di mana mereka berharap bisa menemukan kebebasan dan keselamatan. Mereka terus berlari dengan tekad untuk bertahan hidup dan menemukan cara untuk melarikan diri dari mimpi buruk ini. Bersama-sama mereka melangkah menuju ketidakpastian, membawa harapan dalam diri mereka meski tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Jalanan di Jakarta Pusat berubah menjadi lautan mayat hidup yang mencekam. Raka, Chandra, dan Sari berlari secepat mungkin, napas mereka terengah-engah oleh ketegangan dan ketakutan. Di sepanjang jalan, mobil-mobil ditinggalkan terbengkalai, pintu terbuka menganga seperti mulut tanpa suara yang menyaksikan kekacauan di sekitarnya. Klakson mobil yang menyala tanpa henti menambah kebisingan yang menggema di antara bangunan-bangunan tinggi. Raka merasakan kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat mereka berusaha menghindari kerumunan manusia yang saling dorong untuk menyelamatkan diri. Beberapa di antaranya jatuh, terinjak, namun tidak ada yang berhenti untuk menolong. Kengerian ini membuat Raka ingin menutup mata, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Mereka harus tetap waspada, tiap detik bisa menentukan hidup atau mati. Di kejauhan, jeritan seorang wanita menembus keramaian. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. "Kita harus tetap bergerak," kata Chandra, suaranya terdengar serak dan tegas. Mereka menyusuri jalan-jalan sempit, menghindari jalur utama yang sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk itu. Saat mereka berbelok di sudut jalan yang sepi, Raka melihat seorang pria menyeret tubuh lain ke tepi jalan. Pria itu tampak putus asa, wajahnya menggambarkan ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam. Namun saat pria itu menoleh, Raka mengenalinya Miko Darmawan, seseorang yang pernah bekerja dengannya di masa lalu. Tatapan mata Miko penuh dengan kebencian dan rasa sakit. "Raka," suara Miko memanggil, serak dan penuh dendam. "Kau pikir kau bisa selamat di sini?" Miko mendekat, langkahnya terseret-seret. Raka merasakan ketegangan menjalar di antara kelompoknya. Dia tahu Miko bukan ancaman fisik, tetapi di dunia yang sudah hancur ini, niat buruk bisa menjadi senjata paling berbahaya. "Kita tidak punya waktu," Raka bergumam, menahan diri untuk tidak menghadapi Miko langsung. Namun dia tahu bahwa meninggalkan Miko di sini bukanlah keputusan yang tepat. "Ayo pergi," desak Chandra, wajahnya tegang. Mereka bergerak lagi, meninggalkan Miko yang terus memanggil dari belakang dengan suara yang semakin lemah. Melewati ganggang sempit, bau busuk sampah dan mayat yang membusuk menyusup ke hidung mereka, memaksa mereka untuk menahan napas dalam-dalam. Jalan kotor yang mereka lalui seakan menegaskan bahwa tak ada lagi tempat yang aman di kota ini. Tiba-tiba, suara mesin mobil yang terbatuk-batuk mengundang perhatian mereka. Di depan sebuah gudang tua, sebuah mobil tampak mogok, asap mengepul dari kap mesinnya. Raka mendekat dengan hati-hati, berharap menemukan kendaraan yang bisa mereka manfaatkan.
Namun harapan itu pupus ketika melihat kerusakan yang cukup parah. "Kita harus jalan kaki," kata Sari berusaha tetap optimis. Meski situasi semakin memburuk, Raka mengangguk setuju. Meski dalam hatinya dia tahu bahwa berjalan kaki berarti mempertaruhkan nyawa mereka lebih lama di jalanan ini. Namun tak ada pilihan lain. Mereka memasuki lorong sempit yang membelah dua bangunan tinggi, berharap bisa mencapai dermaga lebih cepat. Di antara bayangan gedung, suara langkah kaki mereka bergema seolah-olah membisikkan ketakutan yang tak terucapkan. Ketika mereka menyeberangi jalan kecil menuju dermaga, Raka merasakan dadanya sesak oleh kekhawatiran dan harapan yang saling bertentangan. Ketika akhirnya mereka melihat dermaga di kejauhan, ada sedikit kelegaan yang merayap di benak mereka. Namun mereka tahu bahwa perjalanan belum selesai. Di depan, laut yang tenang menunggu menjadi satu-satunya harapan untuk selamat dari mimpi buruk ini. Tapi untuk mencapai sana, mereka harus terus melangkah, bertahan di tengah kehancuran yang telah mengubah kota mereka menjadi lautan mayat hidup. Gudang tua itu berdiri angkuh di depan mereka, dikelilingi oleh reruntuhan dan kebisingan kota yang seolah-olah tak pernah tidur. Raka dan kelompoknya melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi puing-puing dan noda hitam bekas kebakaran. Di balik pintu gudang yang setengah terbuka, suara samar-samar terdengar, seperti bisikan yang tertahan dalam kekosongan. Raka mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain berhenti. Dia menajamkan pendengarannya, berusaha memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari salah satu dari mereka. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang terurai acak-acakan. Dia tampak berusaha menenangkan bocah kecil yang berdiri di sampingnya, matanya penuh kepanikan. "Hei, apa kalian juga sedang mencari tempat aman?" Suara wanita itu terdengar serak seolah-olah sudah berhari-hari tidak berbicara. Raka merasakan detak jantungnya melambat. Matanya bertemu dengan mata wanita itu yang memancarkan harapan sekaligus ketidakpastian. "Aku Ami dan ini Jojo," katanya sambil mengangguk ke arah bocah di sampingnya. "Kami sedang berusaha menemukan jalan keluar dari kota ini. Aku punya akses ke terowongan servis di bawah tanah. Mungkin itu bisa membantu kita semua." Chandra yang berdiri di sebelah Raka mendekat dan menatap Ami dengan penuh perhatian. "Terowongan servis? Bagaimana kamu bisa tahu tentang itu?" tanyanya dengan nada curiga yang tertahan. Ami mengeluarkan kartu identitas dari kantong jaketnya. "Aku bekerja di tata kota. Kami menggunakan terowongan itu untuk pemeliharaan dan transportasi barang-barang penting. Jika kita bisa masuk, itu akan menjadi cara tercepat untuk mencapai dermaga." Jojo, yang sejak tadi diam, menatap kelompok dengan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Sesekali ia menarik lengan baju Ami, menunjukkan bahwa ia ingin segera pergi. Raka merasa simpati mengalir dalam dirinya. Anak ini, meski kecil, sudah harus menghadapi kengerian yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh orang dewasa. "Aku pikir kita harus bawa mereka," bisik Sari memandang Raka dengan tatapan yang meyakinkan. "Mereka bisa membantu kita. Dan kita tidak bisa meninggalkan anak ini di sini." Raka mengangguk meskipun jauh di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Membawa orang baru berarti lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak nyawa yang harus dilindungi. Namun dia tahu bahwa solidaritas adalah satu-satunya cara untuk bertahan. "Mari kita coba terowongan itu." Akhirnya Raka memutuskan, suaranya tenang namun tegas. "Kalau ada kesempatan untuk keluar dari sini dengan aman, kita harus mencobanya." Ami tersenyum lega dan Jojo tampak sedikit lebih tenang. Mereka semua bergerak ke arah pintu samping gudang, di mana Ami menunjukkan jalan menuju pintu masuk terowongan. Namun saat mereka mendekat, suara gemeretak terdengar dari atas. Raka menoleh ke atas, dan hatinya berdegup kencang
ketika melihat sekelompok terinfeksi merangkak di atap, siap menyerang kapan saja. "Semuanya, cepat masuk!" teriak Chandra mendorong pintu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Mereka berlari masuk satu persatu, sementara para terinfeksi mulai melompat turun dari atap, mengeluarkan suara yang menggema menakutkan di udara malam. Ami bergegas meraih kartu aksesnya dan menggesekkan di panel kecil di samping pintu servis. Lampu hijau menyala dan pintu terbuka dengan bunyi berderak. Raka, Sari, dan Jojo segera masuk, diikuti oleh Chandra yang menutup pintu dengan keras. Begitu pintu terkunci di belakang mereka, suasana berubah menjadi hening. Hanya suara napas terengah-engah mereka yang terdengar, sementara di luar, para terinfeksi menggedor-gedor pintu dengan sia-sia. Di dalam terowongan yang gelap itu, rasa lega sedikit menyelimuti mereka, meskipun ketidakpastian masih membayangi setiap langkah. Mereka berdiri dalam lingkaran kecil, saling memandang dengan campuran perasaan antara harapan dan ketakutan yang terus mengintai. Raka tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai, namun setidaknya mereka tidak lagi sendirian. Dengan langkah yang hati-hati namun penuh tekad, mereka mulai menyusuri terowongan panjang menuju dermaga yang menjanjikan kebebasan dari mimpi buruk ini. Setiap langkah adalah pertaruhan. Setiap detik adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Di tengah kegelapan itu, mereka hanya bisa berharap bahwa cahaya di ujung terowongan bukanlah sekadar ilusi. Air tenang, kota terbakar. Langkah mereka bergema di koridor gelap. Suara napas terengah-engah mengiringi setiap langkah yang terasa berat. Raka bisa merasakan kelembapan dingin yang menyelimuti terowongan, seolah menekan dari semua sisi. Mereka bergerak dengan hati-hati, berusaha menghindari suara apapun yang bisa menarik perhatian para terinfeksi yang mungkin berkeliaran di sekitar. Sari berjalan di depan, ponselnya menjadi sumber cahaya satu-satunya. Namun tiba-tiba, layar ponsel berkedip dan mati. Kegelapan total melingkupi mereka, menambah ketegangan yang sudah terasa menyesakan. "Maaf, baterainya habis," suara Sari terdengar serak penuh penyesalan. Raka meraba-raba di kegelapan, berusaha menemukan tangan Chandra. "Tetap dekat," bisiknya, berusaha menjaga agar kelompok tetap bersatu. Mereka membentuk rantai manusia, berpegangan erat satu sama lain, mencoba melawan rasa takut yang merayap. Ketidakpastian di depan membuat setiap langkah terasa seperti melangkah di jurang. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari lorong samping. Hati Raka berdegup kencang, instingnya memberitahu bahwa bahaya semakin dekat. "Cepat, kita harus bergerak," kata Ami dengan nada mendesak, menarik Jojo yang tampak membeku sesaat. Bunyi langkah itu semakin mendekat, disertai dengan suara gemeretak dan desahan yang mengerikan. Para terinfeksi dengan gerakan yang tak teratur namun mematikan, mengejar mereka. Dalam kegelapan, Raka bisa merasakan ketegangan dari genggaman tangan Chandra yang semakin menguat. Mereka harus bertindak cepat. "Sari, Ami, Jojo ke depan," perintah Chandra dengan suara tegas. "Raka dan aku akan menahan mereka." Dengan keberanian yang terpompa oleh adrenalin, Raka dan Chandra berbalik menghadapi para terinfeksi yang mulai mendekat. Mereka hanya memiliki beberapa alat sederhana yang berhasil mereka kumpulkan batang besi dan kayu yang ditemukan di sepanjang lorong. Tetapi saat ini, setiap benda bisa menjadi senjata mematikan. Pertarungan pecah dalam kegelapan. Raka mengayunkan batang besi dengan sekuat tenaga, mengenai kepala salah satu terinfeksi dengan suara retakan yang mengerikan. Darah memercik, membuat lantai licin dan berbahaya. Chandra, di sisi lain, memukul keras dengan kayu yang dia pegang, berusaha menghalau yang lain. Di belakang mereka, Sari, Ami, dan Jojo dengan cepat mencari tangga darurat yang Ami tahu ada di dekat sana. "Di sini," teriak Ami menemukan pintu menuju tangga.
Mereka bergegas membuka pintu, berusaha sekuat tenaga dengan harapan bisa melarikan diri. Raka dan Chandra terus bertarung, melawan rasa lelah yang mulai menguasai tubuh mereka. Mereka tahu bahwa setiap detik yang mereka habiskan di sini adalah kesempatan bagi yang lain untuk selamat. Suara jeritan dan desahan para terinfeksi mengisi udara, bercampur dengan suara mereka yang saling memotivasi. Ketika pintu tangga akhirnya terbuka, Sari, Ami, dan Jojo mulai naik. "Raka, Chandra, cepat!" panggil Sari dari atas tangga. Mereka memegang pintu agar tetap terbuka, berharap kedua sahabat mereka bisa menyusul sebelum terlalu terlambat. Dengan satu ayunan terakhir, Raka dan Chandra berhasil menjatuhkan beberapa terinfeksi yang menghalangi jalan mereka. Keduanya berlari menuju tangga, napas mereka terengah-engah, tubuh mereka terasa berat namun penuh tekad. Mereka tahu bahwa waktu hampir habis, bahwa kesempatan untuk bertahan hidup semakin menipis. Saat mereka mendekati tangga, Raka menoleh sekali lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal. "Ayo, Ra!" panggil Chandra, menariknya agar lebih cepat. Mereka akhirnya mencapai tangga, bergegas mendaki, meninggalkan kegelapan yang mengancam di belakang. Saat mereka naik, suara terinfeksi yang tertinggal di terowongan semakin jauh, meski tidak sepenuhnya hilang dari ingatan. Mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, bahwa bahaya masih menanti di luar sana. Namun, untuk saat ini, mereka berhasil mengatasi satu rintangan lagi. Ketika mereka semua akhirnya keluar ke udara malam yang dingin di dermaga, rasa lega membasahi mereka. Namun ketegangan tetap ada, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Dengan solidaritas yang semakin kuat, mereka berdiri bersama, memandang ke arah laut yang menawarkan harapan baru, sebuah jalan menuju kebebasan dari mimpi buruk ini. Dermaga Tanjung Priok tampak lengang di bawah sinar bulan pucat, seolah menantang kelompok kecil itu untuk melintasinya. Rasa lega yang dirasakan Raka dan teman-temannya segera dihantam kembali oleh kenyataan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Mereka masih harus menemukan perahu yang dijanjikan oleh Ami. "Ayo, kita harus bergerak cepat," ujar Chandra menghapus keringat dari dahinya. Raka mengangguk. Pandangannya terfokus pada kapal-kapal yang terombang-ambing pelan di dermaga. Di bawah cahaya rembulan, mereka tampak seperti bayangan misterius yang melambai, menunggu untuk membawa mereka pergi dari kekacauan ini. Mereka berjalan cepat, langkah kaki bergema di atas papan dermaga yang basah. Sari dengan matanya yang tajam memeriksa setiap kapal dengan cermat. "Itu dia," katanya, menunjuk sebuah perahu kecil dengan lambang yang dikenalnya. "Kita harus sampai ke sana." Namun perjalanan mereka terhenti ketika suara berat menggema di malam yang dingin. "Hei, berhenti di sana." Suara itu datang dari Pak Arman, seorang pria tua dengan wajah keras dan tubuh kekar. Tangannya menggenggam senapan yang siap ditembakkan kapan saja. "Kalian pikir bisa begitu saja mengambil perahu ini? Ini wilayahku sekarang," teriak Pak Arman. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Raka merasakan detak jantungnya meningkat. Adrenalin mengalir kencang dalam nadinya. "Kami hanya ingin pergi dari sini, Pak." Raka berusaha menjelaskan, suaranya sedikit bergetar. "Kami tidak ingin masalah." Pak Arman menggeleng. Senapannya terangkat sedikit, membuat kelompok itu mundur setengah langkah. "Tidak ada yang pergi tanpa izin dariku," katanya dingin. "Kalian harus bayar untuk bisa lewat." Chandra maju mencoba menenangkan situasi. "Pak, kita semua dalam masalah yang sama. Mari kita selesaikan ini dengan cara baik-baik." Namun Pak Arman tidak tergerak. Dia menembakkan satu tembakan peringatan ke udara, membuat semua orang terhenyak. Jojo menutup telinganya, gemetar ketakutan. Sari menggenggam tangan Ami, sementara Raka dan Chandra saling bertukar pandang, mencoba menemukan jalan keluar. Raka tahu mereka tidak bisa mundur,
Dengan tekad yang kukuh, dia melangkah maju, mencoba berbicara sekali lagi. "Pak, kami bisa bantu menjaga dermaga ini. Kami punya persediaan dan bisa berbagi dengan Bapak. Tolong izinkan kami pergi." Pak Arman tampak berpikir sejenak, tetapi kemudian senyumnya yang dingin kembali. "Kalian pikir bisa menipuku? Tidak ada yang bisa dipercaya lagi sekarang." Ketegangan memuncak. Raka tahu bahwa tindakan harus diambil. Dalam sekejap, dia melompat ke arah Pak Arman, meraih senapan dan bergulat untuk merebutnya dari tangan pria tua itu. Suara tembakan dan teriakan meledak di udara, menggema di dermaga kosong. Chandra dan yang lain segera bergabung, berusaha membantu Raka. Pergulatan itu sengit dan menguras tenaga, dengan Raka dan Chandra berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan Pak Arman. Dalam kekacauan itu, Chandra terdorong ke belakang, terjatuh keras ke lantai dermaga. Akhirnya, dengan napas terengah dan tubuh yang lelah, Raka berhasil merebut senapan dari Pak Arman. Pria tua itu terhuyung mundur, terjatuh dengan napas terengah dan tatapan marah. "Pergilah, dan jangan pernah kembali." Dengan kunci perahu di tangan, Raka bergegas menuju temannya. Chandra memegang lengannya yang terluka. Darah mengalir pelan dari luka yang dideritanya dalam pergulatan tadi. "Kita harus segera pergi," kata Raka dengan suara yang penuh rasa bersalah. "Maaf, Chan. Aku tidak punya pilihan lain." Chandra tersenyum lemah, menepuk bahu Raka dengan tangan bebasnya. "Kita masih hidup, itu yang penting." Dengan hati-hati, kelompok itu membantu Chandra berdiri dan naik ke perahu. Jojo yang masih gemetar dibantu oleh Ami dan Sari. Ketika mereka akhirnya berada di atas perahu, Raka menyalakan mesin dengan gemetar. Suara mesin menggeram lembut, seolah mengajak mereka untuk segera meninggalkan dermaga yang penuh kenangan pahit. Saat perahu mulai bergerak menjauh dari dermaga, Raka menoleh ke belakang, melihat Pak Arman berdiri di tepi dermaga, sosoknya tenggelam dalam bayang-bayang malam. Rasa bersalah masih menggantung di hatinya, meskipun mereka kini selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Dengan lautan yang terbentang luas di depan, mereka berlayar ke arah utara, meninggalkan kota yang terbakar di kejauhan. Meskipun kemenangan ini terasa pahit, harapan baru menyala di hati mereka, dan musikalitas Raka tetap menjadi pengingat akan kemanusiaan yang terus ada di tengah kehancuran. Air tenang, kota terbakar. Kapal melaju perlahan, meninggalkan dermaga yang hanya tinggal bayangan di kejauhan. Raka berdiri di dek, memandang ke arah kota yang terbakar dengan tatapan kosong. Angin laut menghembus lembut, membawa serta aroma garam yang menyegarkan, namun tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah yang membebani hatinya. Chandra duduk di dekatnya, menahan rasa sakit dari lukanya. Sari dan Ami sibuk memeriksa persediaan, sementara Jojo duduk diam, matanya terpaku pada ombak yang bergulung. "Aku perlu perban," kata Chandra, suaranya mengalahkan deru mesin. Raka menatapnya, kemudian mengangguk. "Aku akan cari di dalam," ujarnya, berjalan menuju kabin. Di dalam, dia melihat Ami sedang menggoyang-goyangkan botol air terakhir mereka, wajahnya menggambarkan kekhawatiran. "Kita kehabisan air," Ami berkata pelan, seolah takut kenyataan itu akan semakin nyata jika diucapkan dengan keras. Raka mengangguk, merasakan beban baru yang bertambah di pundaknya. "Kita harus menemukan tempat untuk mengisi ulang," katanya. Meskipun dia tahu itu tidak mudah. Dengan perban dan sedikit obat penghilang rasa sakit di tangan, Raka kembali ke dek dan mulai membalut luka Chandra. "Maaf, ini mungkin tidak cukup," kata Raka. Suaranya bergetar dengan rasa penyesalan. Chandra hanya tersenyum lemah, menguatkan diri meskipun rasa sakitnya jelas terlihat. "Kita harus memutuskan kemana kita akan pergi," Sari berkata dari belakang, suaranya tegas dan penuh determinasi. "Ke utara, mungkin ada harapan di sana. Kita tidak bisa kembali ke Jakarta." Raka mengangguk, meskipun dia tahu bahwa keputusan ini membawa mereka semakin jauh dari rumah.
Namun di tengah kehancuran, terkadang harapan satu-satunya adalah bergerak menuju ketidakpastian. Aku setuju. Kita tidak punya banyak pilihan, ujarnya. Di tengah diskusi yang berlangsung di dek, Miko Darmawan tiba-tiba muncul dari kabin, wajahnya tampak suram. Kalian tahu, kota-kota lain juga sudah terjangkit, katanya. Tidak ada tempat yang aman lagi. Kata-kata Miko menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah terasa berat. Namun meski berita itu menambah rasa putus asa, kehadiran Miko juga mengingatkan mereka tentang realitas yang harus dihadapi. Dunia yang mereka kenal telah runtuh, dan hanya bertahan hidup yang bisa mereka lakukan. Raka menatap teman-temannya satu persatu, merasakan kehadiran mereka sebagai jangkar di tengah lautan yang penuh misteri. Kita akan mencari jalan keluar, katanya. Suaranya mencoba menenangkan, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Mereka berlayar dengan lautan terbentang luas di depan. Angin membawa bisikan harapan dan ketidakpastian. Raka memejamkan mata sejenak, membiarkan musik dalam dirinya mengalir. Menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan, kemanusiaan masih ada dalam bentuk yang paling sederhana, harapan. Kemudi ke utara. Di atas dek kapal layar yang melaju pelan, Raka memandangi cakrawala yang membentang luas. Angin laut menerpa wajahnya, dingin dan menyegarkan. Mengusir sejenak bayangan kengerian yang masih segar di benaknya. Di sebelahnya Chandra, meski wajahnya pucat dan keringatnya membasahi dahi, tampak berusaha tetap tegar. Raka melirik perban yang melilit lengannya, usaha seadanya untuk menghentikan pendarahan. Ami dan Jojo sibuk menata persediaan di sudut kapal. Kotak-kotak kecil berisi makanan dan air bersih tampak tidak cukup untuk perjalanan panjang. Namun hanya itu yang mereka miliki. Ami menyusun beberapa roti bungkusan dan botol air galon. Dengan hati-hati, menyadari betapa berharganya setiap potongan makanan sekarang. Jojo, meski diam, tampak lebih hidup daripada sebelumnya, mengerjakan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Sari berdiri di tepi kapal, memandangi kota yang semakin jauh, siluet gedung-gedung tinggi yang kini hanya tampak sebagai bayangan gelap. Ini memang keputusan yang sulit, katanya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Raka mengangguk, meski hatinya terasa berat. Kita hanya bisa berharap ada sesuatu di utara, ujarnya, mencoba menyuntikkan optimisme ke dalam situasi yang suram. Tahu bahwa setiap keputusan membawa risiko, namun tetap ada harapan di balik ketidakpastian. Di belakang, Miko Darmawan duduk menyendiri, menatap kosong ke arah laut. Kata-katanya sebelumnya masih menggema di benak Raka. Kota-kota lain juga telah terjangkit dan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Namun di tengah ketidakpastian yang menggantung, ada secercah harapan yang memaksa mereka untuk terus melangkah. Ketika malam mulai merayap, Raka meraih gitar yang selalu menemani perjalanan mereka. Suara senarnya berdering lembut menembus keheningan dengan lembut. Ia mulai memainkan lagu Calm Waters, kali ini dengan irama yang lebih tenang, hampir seperti doa. Musik mengalir, menyatu dengan suara angin dan ombak, menciptakan harmoni yang menenangkan, menjadi pengingat bahwa di tengah kehancuran, ada sesuatu yang tetap bisa diandalkan. Kemanusiaan. Aku suka lagu ini, kata Sari tersenyum kecil. Seolah-olah kita menemukan sedikit ketenangan di tengah segala kekacauan. Raka melanjutkan permainannya, merasakan bagaimana setiap notasi membawa ketenangan yang mulai meresap ke dalam hati mereka. Musik menjadi jangkar, mengikat mereka dengan harapan yang rapuh namun nyata. Kalimat-kalimat lagu mengalir, membawa pesan bahwa meski dunia di sekitar mereka runtuh, mereka masih bisa bertahan meski dengan cara yang terkena. Di tengah malam yang semakin gelap dan angin yang membawa bisikan dari utara, kapal layar mereka melaju. Raka menatap teman-temannya masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri, namun juga terikat oleh satu tujuan, bertahan hidup. Mereka adalah satu kelompok yang berlayar menuju ketidakpastian, namun bersatu oleh harapan.
Angin malam menerpa membawa aroma laut dan kebebasan yang baru mulai terasa. Raka membiarkan dirinya larut dalam musik, memainkan setiap notasi dengan penuh perasaan. Di tengah segala ketidakpastian, mereka menemukan kedamaian kecil di atas kapal yang melaju, mengarahkan kemudi ke utara, menjauh dari kota yang terbakar, dan menuju masa depan yang tidak pasti, namun penuh harapan. Awal baru yang rapuh. Raka duduk di sudut kapal, memandangi laut yang terbentang luas di hadapannya. Gelombang kecil menghantam lambung kapal dengan lembut, seolah berusaha menenangkan kegelisahan yang mengisi udara. Di sekelilingnya, teman-temannya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Mereka telah berlayar beberapa jam dari dermaga, meninggalkan kota yang terbakar, bergerak menuju utara, berharap menemukan tempat yang aman di tengah kekacauan. "Apa kita akan baik-baik saja?" tanya Ami memecah keheningan. Suaranya terdengar ragu, namun ada keberanian yang samar dalam nadanya. Chandra yang duduk tidak jauh darinya mengangguk pelan. "Kita harus," jawabnya dengan nada tegas. "Kita harus terus bergerak. Mungkin ada komunitas yang lebih aman di utara, tempat kita bisa mengumpulkan suplai dan merencanakan langkah selanjutnya." Sari, yang duduk di sebelah Raka, menyandarkan kepalanya di pundak teman lamanya. "Yang penting kita tetap bersama. Selama kita saling mendukung, kita bisa melewati ini," katanya lembut. Raka tetap diam, mendengarkan percakapan mereka sambil meresapi setiap kata. Ia merasa bertanggung jawab atas kelompok ini. Musik yang ia mainkan tadi malam masih terasa menggema dalam ingatannya, menyatu dengan suara ombak yang menenangkan. Musik, pikirnya, adalah satu-satunya hal yang membuat segalanya tetap terhubung, menjadi pengingat bahwa di tengah semua kehancuran, ada sesuatu yang bisa diandalkan. Jojo, yang selama ini lebih banyak diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku percaya kita bisa," katanya pelan, namun dengan keyakinan yang mengejutkan. Semua mata tertuju padanya, terkejut mendengar suaranya yang jarang terdengar. Kehadiran Jojo, meski sering diam, selalu memberi rasa kemanusiaan pada kelompok mereka. Raka tersenyum padanya, merasa terharu melihat perubahan kecil ini. "Terima kasih, Jojo," kata Raka tulus. "Kita memang harus percaya, semua ini memang berat, tapi kita tidak sendiri." Ami memandang ke arah laut, matanya menyipit menatap cakrawala. "Kita harus waspada. Mungkin ada ancaman lain di luar sana, tapi kita tidak boleh menyerah." Chandra mengangguk setuju. "Kita harus merencanakan strategi jangka menengah. Menemukan tempat yang aman, mengumpulkan suplai, dan tetap saling melindungi." Raka merasakan beban tanggung jawab di pundaknya, namun juga ada rasa lega karena tidak harus memikulnya sendirian. Bersama-sama, mereka bisa mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Musik Raka akan tetap menjadi penghiburan dan identitas mereka, sebuah pengingat bahwa meski dunia di sekitar mereka runtuh, kemanusiaan tetap bisa bertahan. Mereka berbincang lama, merencanakan apa yang bisa dilakukan. Begitu mereka mencapai daratan, setiap rencana disusun dengan hati-hati, memperhitungkan segala kemungkinan. Ancaman dari zombie dan manusia sama-sama harus diantisipasi, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, warna jingga dan merah menyala di langit, mencerminkan kekacauan namun juga keindahan yang tetap ada. Angin laut membawa aroma kebebasan yang baru mulai terasa. Dan di tengah segala ketidakpastian, ada harapan yang mulai tumbuh. Raka menatap teman-temannya satu persatu, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan meski tidak ada jaminan tentang apa yang akan terjadi, mereka bertekad untuk bertahan. Musik yang ia mainkan adalah pengingat bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menemukan sedikit kedamaian di tengah kekacauan. Dengan keputusan untuk melanjutkan perjalanan ke utara,
Mereka membuka lembaran baru, meninggalkan kota yang terbakar, dan menuju masa depan yang tidak pasti namun penuh harapan. Di tengah jalan mereka tahu bahwa ancaman masih ada, tetapi mereka juga tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Angin malam berhembus, membawa bisikan dari utara, dan kapal mereka melaju dengan mantap. Mereka adalah satu kelompok, terikat oleh harapan dan keinginan untuk bertahan hidup. Di tengah segala ketidakpastian, ada satu kepastian. Mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus melangkah, mencari awal baru di ujung utara yang rapuh, namun penuh kemungkinan.